Indonesia resmi menjalankan program vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan adalah CoronaVac, vaksin buatan Sinovac Biotech. Lantas, negara mana saja yang memesan vaksin asal China ini? Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup banyak memesan vaksin Sinovac. Indonesia sudah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac yang digunakan untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. Seperti halnya pada 12 Januari lalu, Indonesia kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac. Bio Farma akan memproses bahan baku ini menjadi vaksin Sinovac. Menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia kedatangan 122 juta dosis vaksin pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Indonesia juga memiliki opsi tambahan pemesanan 100 juta dosis vaksin yang akan tiba di Indonesia pada September 2021 hingga Maret 2022. Nah, ternyata selain Indonesia, berikut 5 negara yang memesan vaksin Sinovac untuk melawan COVID-19. China. Pemerintah China sendiri sudah menawarkan vaksin Sinovac dan Sinopharm kepada masyarakat secara luas. Targetnya memvaksin 50 juta orang sebelum tahun baru Cina pada Februari 2021 untuk mencegah peningkatan infeksi virus COVID-19 di Tiongkok. Brasil merupakan salah satu negara yang menjalankan uji klinis tahap akhir vaksin Sinovac. Di negeri Samba ini, khasiat vaksin Sinovac mencapai 50,4% mencegah infeksi COVID-19. Brasil berencana membeli 46 juta dosis vaksin dan opsi tambahan sebanyak 54 juta dosis vaksin. Turki. Sama seperti Indonesia dan Brasil, Turki juga menjalankan uji klinis tahap akhir vaksin Sinovac. Data sementara vaksin ini memiliki khasiat 91% menangkal COVID-19. Negeri yang dipimpin Erdogan ini sudah sepakat beli 50 juta dosis vaksin Sinovac. Filipina berencana memesan 25 juta dosis vaksin Sinovac. Dalam pengumuman resmi pemerintah, sebanyak 5.000 vaksin Sinovac diharapkan akan tiba di Filipina pada Februari 2021. Sisanya tiba pada Maret hingga Desember 2021. Ukraina. Perusahaan farmasi Ukraina Lekim berencana untuk mendatangkan 5 juta dosis vaksin Sinovac ke Ukraina pada semester 1 2021. Ini termasuk 1,8 juta dosis vaksin yang akan dikirimkan Maret 2021 ke Ukraina. Kedua perusahaan pun sudah tanda tangan perjanjian. Anda masih bersama dengan kami di Tanya Jelis di segmen terakhir, masih membahas tentang apakah menolak vaksin COVID-19 kita bisa dipidana. Dan di ujung perjumpaan kita, ini pertanyaannya mungkin juga bisa kita simak bersama karena ini edukasi kepada masyarakat khususnya dari sisi hukum. Kalau vaksin yang serentak ini mulai didistribusikan per tanggal 13 Januari ini, kacamata hukum yang seperti apa yang bisa dilihat oleh Ibu Jelis dan juga Ibu Eko agar program ini bisa berjalan lancar? Ibu Jelis dulu, boleh silakan. Kalau sudah ditetapkan tanggalnya, berarti gratis, Mas Anhar. Oke. Kan tidak mungkin kalau sudah ditetapkan tanggalnya terus bayar. Ya. Ya. Berarti kalau sudah ditetapkan tanggalnya 13 Januari ini, berarti serentak masyarakat rakyat Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Oke. Mau tidak mau sudah diatur, harus. Baik, Ibu Eko. Dalam hal ini pemerintah harus memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut benar-benar ada manfaatnya untuk penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Oke, semakin menguatkan bahwa vaksin penting untuk masyarakat, begitu ya. Baik, Ibu Jelis, terima kasih banyak. Ibu Eko, terima kasih banyak. Jumpa lagi di lain waktu. Saya tutup acara untuk kali ini di Tanya Jelis. Jangan lupa Anda bisa klik tombol subscribe dan apabila ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar. Saya Amal Bastian, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.